Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa tanggal 25 Maret malam waktu Indonesia Barat. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Romeni berkat asis Marcelino Ferdinand. Kemenangan membuat Indonesia tetap berada di peringkat keempat klasemen Grup C kualifikasi zona Asia dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Skuad Garuda berselisih 4 poin dari zona lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Adapun Bahrain berada di peringkat kelima dengan 6 poin. Berikut komentar fans Jepang dan Korea setelah pertandingan ini. Perebutan tempat kedua dan ketiga. Perebutan tempat keempat dan kelima. Ini neraka. Perut para pemain dan supporter pun buncit. Akankah Jepang memanggil Sano? Akankah mereka menggunakan pemain muda seperti Fukuda, Matsuki, dan Uchino? Takai memiliki prospek berguna. Yah, itu surga. Saya bertanya-tanya betapa gilanya mereka jika mereka secara tidak sengaja kalah dari China. Perebutan peringkat kedua mungkin akan terjadi antara Australia dan Arab Saudi. Tapi jujur saya tidak heran jika yang memperebutkan peringkat keempat adalah Indonesia, Bahrain, atau negara China. Dari segi kemampuan, Bahrain sepertinya lebih baik, tapi saya tidak bisa membacanya sama sekali. Tentara ketiga Jepang saat ini dapat dengan mudah mengalahkan apa yang disebut-sebut sebagai tentara ketiga Belanda. Tentara ketiga Jepang vs tentara keempat Belanda. Babak selanjutnya jika Indonesia kalah dari China maka pertandingan selanjutnya akan menjadi neraka di Jepang. Dan jika China kalah dari Indonesia maka mereka akan tersingkir sepenuhnya. Ada pertempuran yang tidak akan pernah hilang. Lawan berikutnya adalah Tiongkok. Dan tampaknya Tiongkok tidak terkalahkan melawan Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Dan Tiongkok memenangkan pertandingan melawan Indonesia tahun lalu. Saya sempat menonton pertandingannya sebentar. Tapi suasananya luar biasa. Saya kira cibiran saat lagu kebangsaan Bahrain dinyanyikan karena ucapan pelatih yang tidak ada orang Indonesia. Saya rasa Bahrain tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam menghadapi Indonesia. Saya bertanya-tanya apakah kali ini Indonesia memutuskan untuk fokus pada penguasaan bola. Tetapi pada akhirnya berhasil. Kini kemungkinan melaju ke babak playoff semakin besar. Apakah ada kemungkinan terjadinya satu peluang langsung? Jika kami bermain melawan Tiongkok, semuanya berakhir. Saya menyaksikan pertandingannya dan semangat Indonesia sungguh luar biasa. Bahrain juga menjalani pertandingan yang hebat melawan Jepang. Jadi saya mendukung mereka. Namun semangat Indonesia dan atmosfer di stadion sungguh tidak normal. Apakah pemain naturalisasi tersebut benar-benar berasal dari negara lain hingga saat ini? Strategi ini bisa dibilang sukses karena kami memainkan permainan ini dengan perasaan bahwa ini adalah untuk Indonesia. Seandainya saya warga negara Indonesia, selisih poin akan sangat membuat hati saya sakit. Saya paham bahwa 1 menit waktu tambahan terasa seperti 1 jam. Dari sudut pandang Indonesia, akan lebih baik jika mereka menang melawan China dan Arab Saudi lolos ke babak playoff. Akan sangat buruk jika Australia lolos ke babak playoff. Saya rindu hari-hari ketika seluruh negara bersemangat hanya dengan bisa berpartisipasi di Piala Dunia. Konon jumlah negara Asia yang ikut Piala Dunia ditambah agar China bisa ikut Piala Dunia. Tapi ini rumput. Faktanya, jika kami bermain pada level ini di Piala Dunia, kami akan dimarahi dan dihina oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi menurut saya kami terselamatkan. Tim Korea sepertinya berada dalam grup yang sangat bagus. Jika kami pergi ke grup Jepang atau Iran, akan sulit untuk finish kedua di grup. Bagaimanapun, situasi di Indonesia dan Bahrain sangat buruk, belum terlalu dini untuk putus asa. Pertama, jika China menang melawan Indonesia, poinnya akan sama, namun berada di peringkat 5 karena selisih gol. Namun pada laga Indonesia melawan Jepang berikutnya, China akan kalah dari Bahrain dan Indonesia kalah dari Jepang. Bahkan jika Tiongkok bermain imbang dengan Bahrain, angka tersebut seharusnya tetap naik. Itu tidak benar. Itu hanya 10%. Apakah sudah waktunya untuk meninggalkan tim nasional Korea yang jelek dan mengkhawatirkan Tiongkok dan Indonesia? Indonesia menang. Sejujurnya, selama nilaiku bagus, tidak masalah apakah itu Shin Tae-yong atau orang lain. Tiongkok kalah.
Kalah, kalah, menang, kalah, kalah. Negara yang kalah 3 kali berturut-turut bertemu lagi dan kalah 3 kali berturut-turut. Saya pikir sangat besar bahwa Arab Saudi mendapat 1 poin dalam perjalanan ke Jepang. Saya sangat menantikan pertandingan ke-9 China melawan Indonesia. Pada laga ke-9 dan ke-10, China akan menggigit Bahrain dan Indonesia karena sama-sama menganggap satu sama lain sebagai tim yang lemah. Saya menantikan pertandingan China-Indonesia. Sebuah permainan yang menyegarkan tidak peduli siapa yang kalah. Antusiasme sepak bola di Indonesia sungguh luar biasa. Flag cheer yang muncul di awal keren banget sampai bikin merinding. Dibandingkan dengan suasana di Korea saat ini, aku iri banget. Dari intuisi presiden hingga sorakan jalanan, Indonesia saat ini berada di Piala Dunia. Tim cheering squad Indonesia pun sudah mempersiapkan banyak hal. Ini pertama kalinya saya melihat bendera atau sesuatu seperti elang besar berkibar. Kemeriahan di stadion sungguh nyata. Jika kami pergi ke Piala Dunia, segalanya akan menjadi terbalik. Saya pikir suasana dan kegembiraan stadion akan menjadi yang terbaik di antara negara-negara babak kualifikasi ketiga Asia. Saya sangat menyukainya. Saya pikir para pemain akan tergerak dengan menyanyikan sebuah lagu untuk mereka di akhir.